makan ini rendangnya. Dasar istri bodoh, masak daging kerasnya seperti batu. Bentak suamiku sambil menepis piring kuah rendang yang panas terkena di bajuku di acara syukuran rumah baru. Detik itu juga, aku panggil 2 petugas keamanan. "Pak, tolong seret pria ini dan seluruh keluarganya keluar dari sini. Dan mulai malam ini ku buat mereka jadi gelandangan." Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arini. Di mata dunia, aku adalah definisi dari perempuan yang memiliki segalanya. Sebuah kerajaan bisnis yang terus menggurita, garis keturunan keluarga terhormat, dan paras yang selalu dipuji dalam setiap lembar majalah mode kelas atas. Namun, di balik semua kemilau eksterior itu, aku hanyalah seorang tawanan di dalam sebuah istana yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Sejak usia 25 tahun, aku sudah dipaksa berdiri tegak memimpin perusahaan keluarga setelah ayahku berpulang. Aku terbiasa mengambil keputusan besar di ruang rapat yang dingin, menghadapi para pria parubaya yang meremehkan kemampuanku, dan membalikan keadaan hingga mereka bertekuk lutut menghormatiku. Tetapi, ironisnya, ketangguhan yang kupamerkan di hadapan dunia luar langsung menguap tanpa sisa begitu aku melangkah masuk ke dalam pintu rumahku sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku bersandar justru menjadi medan perang paling sunyi yang menguras seluruh jiwaku. Malam ini, lampu gantung kristal yang menjuntai tinggi di tengah ruang utama memantulkan cahaya keemasan yang begitu megah, menyinari setiap jengkal kemewahan yang baru saja kuselesaikan pembangunannya. Setiap sudut rumah baru ini memancarkan bau kes segar yang sangat mahal, berpadu sempurna dengan aroma bunga sedap malam yang sengaja kupesan khusus untuk menyambut ratusan kolega bisnis besok malam. Aku berdiri di dekat jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke arah kolam renang berdesain minimalis di halaman belakang. Jari-jarinya yang lentik mengusap permukaan gelas kristal berisi jus anggur dengan perlahan, mencoba mencari kehangatan dari material kaca yang dingin. Mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang anggun, aku tampak seperti seorang ratu yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan baru. Rumah mewah berlantai 3 yang terletak di kawasan paling elit ibu kota ini adalah simbol nyata dari seluruh hasil kerja keras serta pengorbananku selama bertahun-tahun. Sebuah pencapaian yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan serta rasa puas yang tak terkira di dalam dadaku. Namun, ada sebuah debaran aneh yang terus-menerus menggedor dinding jantungku tanpa henti. Sebuah rasa cemas yang teramat sangat, yang tidak mampu diredam oleh kelembutan kain sutra yang melekat erat di tubuhku. Matanya bergerak perlahan, menembus kerumunan kecil para pekerja dekorasi yang sedang sibuk menyelesaikan sentuhan akhir untuk pesta besar besok malam. Di ujung ruangan yang lain, bayangan seorang pria bertubuh tegap melangkah dengan keangkuhan yang luar biasa. Baskara, suamiku, berjalan mendekat dengan langkah kaki yang sengaja dihentak-hentak di atas lantai marmer Italia, seolah-olah dia ingin menegaskan kepada seluruh isi ruangan bahwa dialah penguasa mutlak atas tanah yang sedang dipijaknya sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh ketenangan yang tersisa di dalam jiwaku yang mulai rapuh. Aku tahu betul, di balik setelan jas mahal pesanan khusus yang melekat pada tubuh suamiku, terdapat perangai kasar serta ego yang terluka yang siap meledak kapan saja seperti bom waktu yang terus berdetak. Baskara tidak pernah memberikan kontribusi sepeser pun dalam pembelian rumah mewah ini. Jangankan uang miliaran rupiah, perhatian yang tulus atau sekadar ucapan selamat yang paling sederhana pun tidak pernah keluar dari bibir pria itu sejak hari pertama fondasi rumah ini digali. Yang ada hanyalah rentetan tuntutan yang tidak masuk akal, makian yang menyakitkan hati, dan tatapan mata merendahkan yang selalu berhasil mengikis rasa percaya diriku dari hari ke hari, membuatku merasa bersalah atas keberhasilan yang kurai dengan cara yang jujur. Kau masih saja memandangi kolam itu seolah-olah kau telah memenangkan seluruh dunia ini sendirian. Arini, suara Baskara terdengar berat, serak, dan syarat akan nada sinis yang sangat mencederai telinga. Pria itu kini berdiri tepat di sampingku, tanpa ada niat sedikit pun untuk menyentuh pundakku atau memberikan kehangatan layaknya seorang suami yang bangga akan pencapaian istrinya. Aku sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Aku tetap memilih menatap lurus ke depan, menjaga agar raut wajahku tetap tenang dan suaraku tidak bergetar sedikit pun di hadapannya. Ini adalah rumah kita, Baskara.
Seharusnya kau juga bisa merasakan sedikit rasa bangga karena kita akhirnya bisa memiliki tempat tinggal seindah ini setelah melewati begitu banyak badai dan cobaan di luar sana. Baskara mendengus kencang, sebuah tawa meremehkan yang sangat hambar lolos begitu saja dari celah giginya yang merapat erat. Rumah kita? Jangan membuatku tertawa terbahak-bahak di malam yang sesunyi ini. Arini, kau membelinya dengan seluruh uangmu. Memamerkannya kepada semua orang di media sosial seolah-olah kau adalah perempuan paling hebat dan paling perkasa di muka bumi ini. Lalu kau mengharapkan aku untuk ikut bersujud menyembah keberhasilanmu? Kau sangat egois. Kau sengaja membeli semua kemewahan yang berlebihan ini hanya untuk membuatku terlihat kecil, kerdil, dan tidak berguna di hadapan keluarga besarmu yang terhormat itu. Kata-kata kasar itu menusuk tepat di ulu hatiku, menimbulkan rasa perih yang teramat sangat namun sudah terasa begitu familiar. Tanda tanya besar selalu muncul di dalam kepalaku. Mengapa setiap tetes keringat serta air mata yang kukeluarkan untuk membangun masa depan kami selalu disalahartikan sebagai senjata untuk merendahkan harga dirinya sebagai seorang pria? Aku membalikkan badanku dengan perlahan, menatap langsung ke dalam manik mata Baskara yang memancarkan kilat kemarahan terpendam yang sangat pekat. Aku tidak pernah memiliki pikiran seburuk itu, Baskara, demi Tuhan. Aku bekerja siang dan malam, mengorbankan waktu tidur dan kesehatanku hanya untuk memastikan masa depan anak kita terjamin dengan sangat baik. Mengapa setiap hal baik yang kurogoh dari hasil kerja kerasku selalu berubah menjadi kesalahan besar di matamu? Karena kau tidak pernah sekalipun menghargaiku sebagai kepala keluarga di rumah ini? Bentak Baskara dengan suara yang tertahan namun syarat akan tekanan intimidasi yang sangat mengancam. Pria itu maju selangkah lagi, mempersempit jarak di antara kami hingga aku dapat mencium aroma alkohol yang samar namun tajam dari napasnya yang memburu. Baskara menunjuk tepat di depan wajahku dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat karena amarah yang meluap-luap. Kau pikir dengan memegang kendali penuh atas seluruh keuangan perusahaan besar keluargamu, kau bisa dengan mudah mengatur dan mendikte jalannya hidupku? Ingat baik-baik, Arini. Sekali saja kau berani mempermalukanku atau membuatku merasa tidak berguna di depan seluruh relasi bisnisku yang akan hadir besok malam, aku tidak akan segan-segan membuat hidupmu yang bergelimang harta ini berubah menjadi neraka jahanam yang paling mengerikan. Satu tetes air mata yang hangat akhirnya jatuh melewati pipiku yang mulai mendingin, namun dengan gerakan cepat dan tegas aku segera mengusapnya menggunakan punggung tanganku sendiri. Aku menolak dengan keras untuk terlihat lemah, rapuh, atau hancur di depan pria yang seharusnya menjadi pelindung serta tempatku berteduh dari kejamnya dunia luar. Rasa sakit di hatiku telah menumpuk selama bertahun-tahun pernikahan kami, membentuk sebuah benteng pertahanan emosional yang perlahan-lahan mulai mengeras dan membatu di dalam dada. Aku tahu pasti, pesta peresmian rumah baru yang akan dihadiri oleh ratusan pengusaha terkemuka serta pejabat tinggi besok malam bukan sekadar perayaan biasa atas sebuah pencapaian materi, melainkan akan menjadi ujian terbesar bagi ketahanan mental dan batasan kesabaranku dalam mempertahankan biduk rumah tangga yang sebenarnya sudah lama hancur dan retak di bagian dalam. Baskara membalikan tubuhnya dengan sangat kasar, melangkah pergi meninggalkan aku sendirian di dekat jendela besar itu tanpa ada rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun yang terpancar dari wajahnya. Langkah kakinya yang menjauh terdengar bagaikan ketukan lonceng kematian bagi seluruh sisa rasa cinta yang pernah kupelihara untuknya. Aku memejamkan mata erat-erat, meremas jemariku sendiri hingga memutih dan mati rasa. Di dalam keheningan malam yang terasa semakin mencekam dan dingin ini, sebuah keputusan yang sangat besar, berani, dan radikal mulai menancapkan akarnya dengan sangat kuat di dalam benakku. Aku bersumpah demi nama baik mendiang ayahku, aku tidak akan pernah membiarkan harga diriku diinjak-injak lagi olehnya. Tidak di rumah yang kubangun dengan uangku sendiri, tidak di hadapan dunia yang telah kutaklukkan dengan seluruh jiwa dan ragaku, dan tidak akan pernah lagi untuk hari-hari yang akan datang setelah malam ini berlalu. Langkah kaki Baskara yang semakin menjauh ke lantai, atas menyisakan kesunyian yang amat pekat di ruang tengah yang sangat luas ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya dengan perlahan sembari menatap pantulan diriku sendiri pada kaca jendela yang gelap. Perempuan di dalam pantulan itu tampak begitu anggun namun menyimpan kelelahan batin yang amat luar biasa di dalam matanya yang sayu. Aku tahu, besok malam adalah titik penentu kemana arah hidupku akan melangkah selanjutnya. Aku harus menguatkan hatiku, menyembunyikan semua luka ini di balik senyuman korporat yang biasa kupakai di ruang rapat,
dan bersiap menghadapi badai apapun yang akan dibawa oleh suamiku ke tengah-tengah para tamu undangan kelak. Semuanya telah kupersiapkan dengan matang, termasuk menahan seluruh rasa perih ini sendirian, hingga saat yang tepat untuk melepaskannya tiba dengan cara yang paling terhormat bagi diriku dan anakku kelak. Mentari pagi masuk menembus celah gorden sutra berwarna putih gading, membawa kehangatan yang sama sekali tidak mampu mencairkan kebekuan di dalam dadaku. Sejak fajar menyingsing, kediaman baru kami telah bertransformasi menjadi sebuah pusat kesibukan yang luar biasa riuh. Puluhan pekerja hilir mudik dengan langkah cepat, menata rangkaian bunga lili putih yang segar di setiap sudut selasar, memastikan kilau perak pada peralatan makan tidak ternoda sedikit pun, serta menyelaraskan pencahayaan agar setiap detail arsitektur rumah ini terlihat sempurna di mata para tamu. Aku mengawasi semua pergerakan itu dari lantai 2 dengan secangkir kopi hitam tanpa gula di tangan kiriku. Pikiranku melayang jauh, mengabaikan fakta bahwa dalam hitungan jam, ratusan pasang mata dari kalangan elit negeri ini akan datang untuk menilai kehidupan yang kupimpin. Baskara muncul dari arah kamar utama dengan setelan jas hitam bergaya klasik yang sangat pas di tubuh tegapnya. Dia tampak begitu tampan, begitu berwibawa, seolah pria yang semalam melontarkan makian penuh kebencian kepadaku adalah sosok fiktif yang sengaja kuciptakan dalam mimpi buruk. Pria itu berjalan menghampiriku dengan seulah senyum yang sengaja dipasang, senyuman penuh kepalsuan yang sangat kukenali sebagai topeng andalannya di depan publik. Dia mengulurkan tangan, merapikan sedikit kerah gaun brokat emas yang kukenakan dengan gerakan yang dibuat selembut mungkin, karena dia tahu ada beberapa pekerja dekorasi yang sedang melirik ke arah kami dari lantai bawah. Tersenyumlah, Arini. Hari ini adalah panggung kita. Pastikan kau memainkan peranmu sebagai istri yang patuh dengan sangat baik di depan para kolegaku nanti. Bisik Baskara tepat di dekat telingaku. Suaranya terdengar ramah dan penuh kasih sayang bagi siapapun yang mendengarnya dari kejauhan. Namun bagiku, setiap kata yang diucapkannya terasa seperti sebilah pisau tipis yang sengaja ditekankan ke kulit leherku. Aku tidak membalas ucapannya, hanya memberikan anggukan kecil yang samar sebelum melangkah menjauh untuk menyambut rombongan catering yang baru saja tiba di area dapur bersih. Ketika jarum jam menunjukkan angka 7 malam, pelataran parkir rumah mewah kami mulai dipadati oleh deretan mobil mewah keluaran terbaru yang mengkilap. Satu persatu, para pengusaha papan atas, pejabat pemerintahan, hingga pesohor ibu kota melangkah turun dengan senyuman terbaik mereka. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi terbuka lebar, menyambut kedatangan para tamu yang langsung disambut dengan alunan musik klasik yang lembut dari kuartet gesek di dekat lobi utama. Aku berdiri berdampingan dengan Baskara di pintu masuk, menyalami setiap tamu yang datang dengan kehangatan yang dipaksakan. Baskara berulang kali menepuk pundakku dengan mesra di hadapan kamera para fotografer internal, menceritakan kepada setiap orang bagaimana kami berdua saling mendukung dalam membangun pencapaian besar ini. Kebohongan yang keluar dari bibirnya terdengar begitu lancar dan meyakinkan, membuatku menyadari betapa mengerikannya bakat sandiwara yang dimiliki oleh suamiku sendiri. Suasana pesta semakin meriah seiring berjalannya waktu. Ratusan tamu undangan berkumpul di area aula utama yang terhubung langsung dengan taman belakang. Mereka saling berbincang, meneguk anggur terbaik, dan memberikan pujian yang tidak ada habisnya atas kemegahan rumah yang kami tinggali. Di tengah kerumunan itu, aku melihat Baskara mulai dikelilingi oleh sekelompok rekan bisnisnya dari sektor properti dan keuangan. Dari kejauhan, aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang semakin memerah, tanda bahwa dia sudah meneguk beberapa gelas minuman beralkohol dalam waktu yang singkat. Suara tawanya terdengar semakin keras dan mendominasi ruangan, mengalahkan alunan musik yang sedang mengalun lembut. Aku merasakan firasat buruk yang sangat kuat mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuku, sebuah pertanda bahwa ketenangan semu ini tidak akan bertahan lama. Aku mencoba mendekati kerumunan tempat Baskara berada, berniat untuk mengingatkannya secara halus agar membatasi konsumsi minumannya karena pesta baru saja berjalan setengah jalan. Namun, begitu aku berada dalam jarak beberapa langkah dari mereka, langkah kakiku mendadak terhenti demi mendengar topik pembicaraan yang sedang mereka bahas dengan begitu seru. Baskara sedang menceritakan detail proses pembelian tanah dan pembangunan rumah ini dengan bumbu kebohongan yang luar biasa besar, mengklaim bahwa seluruh dana dan keputusan arsitektur berasal dari kebijakan finansial pribadinya yang brilian, tanpa menyebut namaku atau perusahaan keluargaku sedikit pun. Pria itu berdiri dengan dada membusung, memegang gelas minumannya tinggi-tinggi seolah-olah dia adalah seorang pahlawan tunggal yang baru saja memenangkan pertempuran besar di atas panggung dunia. Salah seorang rekan bisnisnya, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas, menoleh ke arahku yang sedang berdiri mematung tidak jauh dari sana. "Ah,
itu Ibu Arini. Luar biasa sekali suami Anda ini. Bu, Pak Baskara baru saja menceritakan bagaimana beliau mengatur seluruh perputaran modal hingga bisa membeli aset sebesar ini secara tunai tanpa menyentuh kas perusahaan keluarga sedikit pun. Anda pasti sangat beruntung memiliki suami yang begitu cakap dalam urusan finansial, ujar pria itu dengan nada kagum yang sangat tulus. Mendengar pujian yang salah alamat itu, jantungku terasa seperti berhenti berdetak selama beberapa detik, sementara Baskara menatapku dengan sorot mata penuh tantangan, seolah-olah dia sedang menantangku untuk membongkar kebenaran di depan semua orang yang sedang mengaguminya saat ini. Darahku seakan mendidih mendengar untayan kebohongan yang meluncur begitu lancar dari bibir suamiku. Aku mengepalkan tangan di balik lipatan gaun malamku, merasakan kuku-kukuku menusuk telapak tangan demi menahan gejolak amarah yang hampir saja meledak saat itu juga. Baskara menatapku dengan senyuman miring yang penuh kemenangan, seolah dia tahu betul bahwa aku tidak akan berani merusak nama baik kami di depan para investor dan pejabat penting ini. Keangkuhannya malam ini telah melampaui batas yang bisa kutoleransi sebagai seorang istri yang selama ini memilih mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tentu saja, jawabku akhirnya dengan nada suara yang kuusahakan tetap tenang dan manis, meski setiap kata yang kuucapkan terasa seperti menelan kerikil tajam. Baskara memang selalu tahu bagaimana cara menata ekspektasi di depan semua orang. Aku melemparkan pandangan tajam yang syarat akan peringatan ke arah suamiku, namun pria yang sudah setengah mabuk itu justru membalasnya dengan tatapan meremehkan yang semakin menjadi-jadi. Dia meneguk sisa sampahnya di gelasnya hingga tandas, lalu tertawa keras seolah baru saja mendengar sebuah lelucon yang sangat lucu dari mulutku. Ketegangan yang tersembunyi di antara kami berdua sayangnya tidak bertahan lama di dalam lingkaran obrolan itu. Ketika malam semakin larut dan pengaruh alkohol mulai menguasai kesadaran Baskara sepenuhnya, perangai aslinya yang kasar mulai menembus topeng kesopanan yang dia pakai sejak sore. Beberapa rekan bisnis mulai berpindah ke sudut lain untuk menikmati hidangan utama, menyisakan aku, Baskara, dan beberapa kolega terdekat dari jajaran direksi perusahaan keluargaku yang sedang membahas perkembangan saham teranyar. Disinilah petaka itu dimulai. Salah seorang direktur usiaku yang lebih senior secara tidak sengaja menyinggung soal suntikan dana taktis yang baru saja kualokasikan untuk proyek ekspansi di luar pulau. Baskara yang merasa tersisih dari pembicaraan bisnis tingkat tinggi itu tiba-tiba memotong kalimat sang direktur dengan suara yang terlalu lantang, memicu perhatian dari beberapa meja di sekitar kami. Kalian semua terlalu melebih-lebihkan kemampuan istriku ini. Proyek ekspansi itu tidak akan pernah berjalan kalau bukan karena jaringan yang kubuka untuknya. Arini ini hanya tahu cara menandatangani berkas, sementara akulah yang melakukan semua pekerjaan kotor di lapangan. Suasana di sekitar kami mendadak sunyi senyap. Alunan musik gesek yang syahdu seolah tenggelam oleh gema suara Baskara yang penuh dengan nada merendahkan. Aku merasakan ratusan pasang mata mulai berbalik menatap ke arah kami dengan pandangan penuh rasa ingin tahu sekaligus kecanggungan yang luar biasa. Wajah sang direktur senior seketika memerah, merasa tidak nyaman dengan drama rumah tangga yang tiba-tiba tersaji di depan matanya. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam gemuruh di dalam dadaku yang kini berpacu dengan sangat cepat. Baskara, kau sudah terlalu banyak minum. Sebaiknya kita ke dalam dan kau bisa beristirahat di kamar atas. Bisikku sembari melangkah mendekat dan mencoba memegang lengan jasnya secara halus, berharap dia masih memiliki sedikit urat malu untuk menghentikan kegilaan ini. Namun, alih-alih menuruti permintaanku, Baskara justru menepis tanganku dengan sangat kasar hingga gelas kristal yang kupegang terlepas dan hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Suara pecahan kaca itu berdenting nyaring, menghentikan seluruh obrolan di dalam aula besar tersebut. Pesta mewah itu seketika berubah menjadi sebuah panggung pertunjukan yang senyap, di mana semua orang kini menjadi saksi bisu dari kehancuranku. Jangan mengaturku, Arini, teriak Baskara tanpa memedulikan lagi keberadaan para tamu undangan yang terhormat. Pria itu menunjuk wajahku dengan telunjuknya, wajahnya memerah padam oleh amarah dan alkohol yang membakar logikanya. Kau pikir karena kau membeli rumah mewah ini dengan uang tunaimu, kau bisa bertingkah seolah-olah kau adalah bos di hadapanku? Dengar semuanya, perempuan ini merasa dirinya paling suci dan paling hebat hanya karena dia memiliki banyak uang. Dia memperlakukan suaminya sendiri seperti seorang pelayan di rumah ini. Kata-kata kasar itu menggema di setiap sudut ruangan, meruntuhkan seluruh martabat dan harga diri yang telah kujaga dengan susah payah selama bertahun-tahun. Air mataku merebak, bukan karena aku merasa lemah, melainkan karena rasa perih yang teramat sangat akibat penghinaan yang begitu keji di hadapan semua orang yang kuhormati. Di dalam keheningan yang mencekam itu, aku melihat beberapa tamu berbisik-bisik,
sementara yang lain menatapku dengan pandangan iba yang sangat kubenci. Pada detik itulah, sesuatu di dalam diriku patah dengan suara yang sangat keras. Batas kesabaranku telah habis, dan rasa takut yang selama ini memenjarakanku lenyap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah ketegasan yang dingin dan mutlak. Aku berdiri mematung di atas pecahan kaca kristal yang berserakan, merasakan tatapan ratusan pasang mata yang menusuk dari segala arah. Gema suara kasar Bhaskara seolah masih tertinggal di udara, meracuni atmosfer pesta yang semula begitu anggun. Rasa perih di dalam dadaku kini telah bermutasi menjadi sebuah ketenangan yang amat dingin. Aku tidak lagi menangis. Perlahan, aku menegakkan bahu, mengangkat dagu, dan menatap lurus ke dalam manik mata suamiku yang masih membusungkan dada dengan sisa-sisa keangkuhan mabuknya. "Cukup, Bhaskara," suaraku keluar dengan nada yang sangat rendah, namun begitu tegas hingga mampu memutus keheningan yang mencekam di dalam aula besar ini. Bhaskara mendengus, mencoba tertawa meremehkan untuk memicu kembali reaksi dari para tamu. "Apa? Kau mau mengancamku lagi dengan uangmu? Silakan, Arini. Tunjukkan pada semua kolega terhormatmu betapa sombongnya seorang istri yang merasa bisa membeli segalanya dengan harta." Aku tidak membalas provokasinya dengan teriakan. Dengan langkah yang anggun dan pasti, aku berjalan melewati pecahan kaca, mendekati panggung kecil tempat kuartet gesek tadi berdiri. Aku mengambil mikrofon dari atas stan, menyalakannya, lalu mengetuk permukaannya 2 kali hingga suara dengungan tipis menarik perhatian seluruh isi ruangan tanpa terkecuali. "Selamat malam, para hadirin yang terhormat," ucapku, suaraku menggema dengan sangat jernih di setiap sudut rumah mewah ini. "Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pertunjukan tidak bermartabat yang baru saja Anda sekalian saksikan. Pesta malam ini seharusnya menjadi perayaan atas rasa syukur, bukan panggung bagi seseorang yang tidak tahu cara menghormati institusi pernikahan dan kerja keras." Aku membalikan tubuh, mengarahkan pandanganku tepat ke arah Bhaskara yang mulai terlihat salah tingkah di tempatnya berdiri. "Pria yang berdiri di sana, pria yang baru saja memaki dan merendahkan saya di hadapan Anda semua, adalah suami yang tidak pernah mengeluarkan sepeser pun uang untuk mendirikan satu jengkal pun dinding rumah ini. Seluruh kemewahan yang dia nikmati, setiap helai pakaian mahal yang melekat di tubuhnya, adalah hasil dari keringat saya sendiri. Dan malam ini, di hadapan hukum moral dan seluruh saksi yang hadir, saya menyatakan bahwa batas kesabaran saya telah mencapai titik akhir." Bhaskara melangkah maju dengan wajah merah padam, matanya menyalang penuh amarah. "Arini, turun dari sana. Kau sudah gila, ya?" "Aku tidak gila, Bhaskara. Aku baru saja sadar," kataku memotong ucapannya dengan tajam tanpa menjauhkan mikrofon dari bibirku. "Malam ini juga, di hadapan seluruh rekan bisnis, keluarga, dan para sahabat, aku meminta kau untuk angkat kaki dari rumahku. Kau tidak lagi memiliki hak untuk menginjakkan kakimu di atas lantai marmer ini. Hubungan kita selesai, dan aku tidak akan pernah mengizinkan seorang pria kasar seperti kau merusak hidupku dan anakku lagi." Aku menurunkan mikrofon, meletakkannya kembali di atas meja, lalu memberi isyarat kepada 4 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi berjaga di pintu gerbang utama. Mereka dengan cepat melangkah masuk, memecah kerumunan tamu, dan langsung berdiri mengepung Bhaskara yang kini mulai panik, namun mencoba menutupinya dengan kemarahan yang meluap-luap. "Jangan sentuh aku. Kalian tahu siapa aku? Aku pemilik rumah ini," teriak Bhaskara sembari menepis tangan salah satu petugas keamanan yang mencoba memegang lengannya. Dia menatapku dengan pandangan penuh kebencian yang amat pekat. "Arini, kau akan menyesali perbuatanmu malam ini. Kau mempermalukanku di depan umum. Kau pikir kau bisa menendangku begitu saja setelah semua yang kulakukan untukmu? Bawa dia keluar, sekarang. Jika dia melawan, serahkan langsung ke pihak kepolisian atas tindakan pengerusakan dan perbuatan tidak menyenangkan," perintahku dengan suara yang dingin tanpa ada keraguan sedikit pun. Para petugas keamanan tidak lagi membuang waktu. Mereka memegangi kedua lengan Bhaskara dengan kuat, menyeret pria itu keluar melewati koridor tengah menuju pintu gerbang utama. Bhaskara terus memberontak, memaki, dan melontarkan kata-kata sumpah serapah yang sangat kotor, namun suaranya perlahan-lahan menjauh dan meredup seiring dengan ditutupnya pintu kayu jati besar di bagian depan rumah. Setelah sosok Bhaskara benar-benar hilang dari pandangan, aku berbalik menghadap para tamu undangan yang masih terpaku dalam keterpajangan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mengulas sebuah senyuman tipis yang syarat akan ketegaran, lalu membungkuk hormat. "Sekali lagi, saya meminta maaf atas ketidaknyamanan ini.
Pesta telah usai, dan saya sangat berterima kasih atas kehadiran serta pengertian Anda sekalian. Selamat malam. Satu persatu, para tamu mulai berpamitan dengan langkah yang canggung, meninggalkan aku berdiri sendirian di tengah kemegahan aula yang perlahan-lahan mulai mendingin dan sepi. Aku memandangi pintu depan yang tertutup rapat, merasakan sebuah kebebasan yang aneh sekaligus debaran kecemasan yang belum sepenuhnya padam di dalam lubuk hatiku. Aku tahu ini barulah awal dari sebuah perang yang sesungguhnya. Kesunyian yang merayap pasca pesta malam itu terasa jauh lebih mencekam daripada gemuruh makian yang dilontarkan oleh Baskara. Setelah tamu terakhir meninggalkan pelataran dan para pekerja catering mengemas seluruh peralatan mereka dengan tergesa-gesa, rumah mewah berlantai 3 ini mendadak berubah menjadi sebuah labirin yang asing dan teramat dingin. Aku berjalan perlahan melewati aula utama yang kini tampak begitu lowong. Di atas lantai marmer yang berkilau, sisa-sisa kelopak bunga lili putih yang terinjak dan serpihan halus dari gelas kristal yang dihancurkan Baskara seolah menjadi monumen kecil dari sebuah kehancuran yang baru saja dimulai. Aku duduk di tepi sofa beludru abu-abu, menatap lurus ke arah dinding kaca besar yang memantulkan bayangan diriku sendiri. Gaun malam merah marun yang kukenakan kini terasa mencekik, seolah mengingatkanku bahwa status sosial yang diagung-agungkan di luar sana sama sekali tidak mampu melindungi bilik paling privat dalam hidupku dari kerusakan yang paling parah. Hari pertama setelah pengusiran dramatis itu berjalan dengan ritme yang lambat sekaligus melelahkan. Aku sengaja mengambil cuti dari aktivitas kantor, menyerahkan seluruh kendali operasional harian perusahaan keluarga kepada sekretaris kepercayaanku. Aku membutuhkan waktu untuk menata kembali puing-puing emosiku yang berantakan, serta memastikan bahwa anak semata wayang kami, Adrian, tidak menghirup atmosfer beracun yang ditinggalkan oleh ayahnya. Adrian yang baru berusia 7 tahun untungnya sedang menginap di rumah neneknya semenjak 2 hari sebelum pesta peresmian dilakukan. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Menjauhkan sepasang mata sucinya dari pemandangan mengerikan di mana ayahnya diseret keluar oleh petugas keamanan seperti seorang kriminal jelata. Namun, ketenangan yang kuharapkan hadir setelah hilangnya sosok Baskara ternyata hanyalah sebuah ilusi yang menipu. Sepanjang hari, ponselku tidak henti-hentinya bergetar, menampilkan puluhan panggilan tidak terjawab serta ratusan pesan singkat dari kerabat, kolega bisnis, hingga beberapa jurnalis media daring yang mengendus adanya skandal di kalangan elit. Mereka semua penasaran, mereka semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah megah ini. Beberapa dari mereka mengirimkan pesan yang tampak seperti simpati, namun aku tahu betul di balik kata-kata manis itu terdapat rasa ingin tahu yang oportunis. Aku memilih untuk mengabaikan mereka semua. Fokus utamaku saat ini adalah menyiapkan berkas perceraian resmi melalui kuasa hukumku, agar hubungan beracun ini bisa diputus secara legal secepat mungkin. Di sisi lain kota, kabar tentang keberadaan Baskara mulai sampai ke telingaku melalui laporan dari beberapa orang kepercayaanku yang sengaja kutugaskan untuk memantau pergerakannya. Pria itu kini benar-benar menggelandang. Dia tidak kembali ke rumah orang tuanya yang berada di luar kota, tidak pula menyewa kamar hotel mewah seperti kebiasaannya saat sedang merajuk. Baskara dilaporkan terlihat di sebuah kedai kopi murahan di dekat kawasan pelabuhan, mengenakan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat kusir, dengan sebuah tas ransel kecil yang tampaknya diisi secara tergesa-gesa dengan beberapa helai baju ganti dari mobilnya. Anehnya, berdasarkan laporan yang kuterima, Baskara sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, depresi, atau kemarahan yang meledak-ledak seperti yang biasa dia tunjukkan jika keinginannya tidak dituruti. Pria itu tidak mencoba menghubungi ponselku untuk memohon maaf, tidak pula datang ke rumah ini sembari berlutut di depan pagar untuk meminta kesempatan kedua demi mempertahankan gaya hidupnya yang mewah. Dia justru terlihat sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya dalam semalam. Dia duduk di sudut kedai dengan laptop tuanya yang menyala, sesekali menyesap kopi hitam dengan senyuman tipis yang terus menghiasi sudut bibirnya. Ketenangan yang tidak wajar dari seorang Baskara ini justru menyalakan alarm kewaspadaan di dalam benakku. Sepanjang mengenalnya, Baskara adalah pria yang meledak-ledak dan manipulatif. Jika dia diam, itu berarti dia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari sekadar makian verbal di depan umum. Malam kembali turun, menyelimuti rumah mewah ini dengan kegelapan yang pekat di bagian luar. Aku berjalan mengitari setiap kamar, memastikan seluruh sistem keamanan elektronik telah aktif dan mengunci semua pintu akses dengan rapat. Ketika aku melangkah masuk ke dalam ruang kerja pribadiku yang terletak di lantai 2, mataku tertuju pada sebuah brankas baja yang tertanam di dalam dinding di balik sebuah lukisan abstrak. Di dalam brankas itulah tersimpan seluruh dokumen penting,
termasuk surat-surat kepemilikan rumah ini serta laporan keuangan taktis perusahaan keluarga yang kupimpin. Aku membuka brankas tersebut dengan kombinasi angka rahasia yang hanya diketahui oleh diriku sendiri. Aku mengambil bundel dokumen pembelian rumah baru ini, memandangi lembar demi lembar sertifikat tanah yang tertera atas namaku sendiri. Semuanya bersih, semuanya legal, semuanya dibeli dengan uang tunai yang kukumpulkan dari dividen serta keuntungan bersih usahaku selama 5 tahun terakhir. Aku mengusap permukaan kertas berstempel resmi tersebut, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa tidak ada satu jengkal pun celah yang bisa digunakan oleh Baskara untuk merebut aset ini dariku melalui jalur hukum apapun. Namun, ada sebuah detail kecil yang tiba-tiba melintas di dalam ingatanku, sebuah detail yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri tegak seketika. 2 minggu sebelum pesta peresmian rumah ini, Baskara sempat meminta izin untuk meminjam beberapa dokumen legalitasku dengan alasan untuk pengurusan pemutakhiran data pajak tahunan keluarga kami. Karena saat itu aku sedang sangat sibuk mempersiapkan peluncuran produk baru di kantor, aku menyerahkan map dokumen tersebut tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun kepada pria yang masih berstatus sebagai suamiku. Apakah mungkin ketenangan Baskara saat ini ada hubungannya dengan dokumen-dokumen yang pernah dipinjamnya waktu itu? Rasa cemas itu mulai membesar, menjalar bagaikan racun yang perlahan-lahan melumpuhkan ketenanganku. Sunyi yang melingkupi rumah ini tidak lagi terasa menenangkan, melainkan terasa seperti keheningan yang biasa terjadi tepat sebelum badai besar datang memporak-porandakan daratan. Aku berjalan kembali ke arah jendela besar di ruang tengah, menatap keluar ke arah jalanan kompleks perumahan yang sepi dan hanya diterangi oleh lampu-lampu taman yang temaram. Di kejauhan, desau angin malam yang menerpa dedaunan pohon palem terdengar seperti bisikan misterius yang terus-menerus memperingatkanku akan adanya sebuah bahaya yang sedang mengintai dari balik kegelapan. Aku meremas cangkir teh hangat yang kini sudah mendingin di tanganku, mencoba menguatkan fondasi batasan emosiku agar tidak runtuh oleh asumsi-asumsi buruk yang mulai berkecamuk di dalam kepala. Aku tahu, pengusiran Baskara malam itu bukanlah akhir dari cerita kami, melainkan hanyalah babak pembuka dari sebuah permainan catur yang jauh lebih rumit dan penuh dengan intrik finansial. Baskara bukanlah pria yang akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan, terlebih ketika menyangkut akses terhadap kemewahan dan uang yang selama ini menjadi bahan bakar utama bagi ego dan keangkuhannya sebagai seorang pria. Di dalam kesendirianku di tengah rumah yang luas ini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah menurunkan kewaspadaan sedikit pun. Aku harus siap menghadapi gerakan apapun yang akan diambil oleh suamiku selanjutnya, karena aku tahu betul bahwa di balik ketenangannya yang menipu di sudut kedai kopi pelabuhan itu, ada sebuah kota Pandora yang sedang dipersiapkannya untuk dibuka tepat di depan wajahku dalam waktu dekat. Suasana pagi di hari ke-7 setelah pesta peresmian itu dimulai dengan langit yang mendung, menggantungkan gumpalan awan abu-abu pekat di atas atap rumah mewah kami. Sejak terbangun dari tidur yang tidak pernah lelap, perasaan tidak tenang kembali mendominasi dadaku. Aku mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa beberapa laporan keuangan digital di meja makan, ditemani oleh keheningan rumah yang terasa semakin menekan. Adrian masih berada di rumah ibuku, sebuah keputusan yang terus kusyukuri setiap detiknya karena aku tidak ingin dia merasakan ketegangan yang entah mengapa terus bergelayut di udara. Sembari menyesap teh hangat, pandanganku tidak lepas dari halaman depan yang sepi, di mana beberapa kelopak bunga lili yang mengering di sudut taman belum sempat dibersihkan oleh tukang kebun. Tepat ketika jarum jam dinding menunjuk ke arah angka 10 pagi, keheningan itu pecah berantakan oleh suara deru mesin mobil yang melaju kencang dan berhenti mendadak di depan pintu gerbang utama. Suara ban yang berdecit keras di atas aspal basah membuat jantungku seketika berpacu dengan sangat cepat. Aku segera berdiri dari kursi, melangkah tergesa-gesa menuju jendela besar di ruang tamu untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Dari balik kaca bening, mataku membelalak sempurna demi melihat 2 unit mobil minibus berwarna hitam pekat terparkir paralel, menutup akses keluar dari halaman rumahku. Pintu-pintu mobil tersebut terbuka serentak, dan beberapa orang pria berbadan tegap keluar dengan langkah kaki yang teratur dan sangat tegas. Sebagian besar dari mereka mengenakan seragam dinas kepolisian lengkap dengan atribut resmi, sementara beberapa orang lainnya mengenakan kemeja putih dengan celana bahan hitam, membawa beberapa buah map tebal serta tas jinjing berukuran besar di tangan mereka. Penampilan mereka yang begitu formal dan dingin memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat, membuat atmosfer di sekitar pelataran rumahku mendadak berubah menjadi sangat mencekam dalam hitungan detik. Sebelum aku sempat mencerna situasi yang sedang terjadi, suara bel rumah berbunyi berkali-kali dengan ketukan yang sangat tidak sabar, disusul oleh suara gedoran keras pada pintu kayu jati utama. Tubuhku bergetar hebat karena rasa terkejut yang luar biasa,
namun aku memaksakan kedua kakiku untuk terus melangkah mendekati pintu depan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang kumiliki, lalu memutar kunci dan membuka pintu tersebut lebar-lebar. "Selamat pagi, Bu Arini," ujar seorang pria parubaya yang berdiri paling depan di antara kerumunan petugas tersebut. Pria itu memiliki tanda pangkat yang cukup tinggi di pundaknya, menatapku dengan sorot mata yang dingin tanpa ada keramahan sedikit pun. Dia langsung menunjukkan sebuah lencana resmi kepolisian serta selembar surat beralas kertas tebal dengan cap stempel berwarna merah menyala di bagian bawahnya. "Saya Komisaris Polisi Hendrawan. Kami datang ke sini membawa surat perintah penyitaan resmi dari pengadilan terkait dengan properti dan seluruh aset tidak bergerak yang berdiri di atas tanah ini." Kata penyitaan mendarat di telingaku bagaikan hantaman gada besi yang sangat keras, membuat seluruh kesadaranku mendadak goyah. Aku berpegangan pada gagang pintu kayu yang kokoh agar tubuhku tidak limbung di hadapan mereka. "Penyitaan? Maaf, Pak. Tetapi Anda pasti sudah salah alamat atau salah membawa dokumen. Rumah ini adalah milik pribadi saya, dibeli atas nama saya sendiri secara tunai dan legal tanpa ada sangkut pautnya dengan kasus hukum atau utang piutang apapun." Suaraku meninggi, bergetar di antara rasa tidak terima dan ketakutan yang mulai menjalar ke seluruh aliran darahku. "Kami tidak salah alamat, Ibu Arini." Sebuah suara yang teramat ku kenali tiba-tiba terdengar dari arah belakang barisan para petugas kepolisian. Barisan pria berseragam itu perlahan membuka jalan, memberikan ruang bagi sesosok pria yang melangkah maju dengan keangkuhan yang luar biasa besar. Baskara, suamiku berdiri di sana, melangkah masuk melewati batas pintu rumah dengan senyuman miring yang penuh dengan kepuasan mistis di wajahnya. Pakaiannya tidak lagi tampak kusut seperti seorang gelandangan yang dilaporkan oleh orang-orang kepercayaanku beberapa hari lalu. Dia kini mengenakan kemeja hitam yang rapi, dengan rambut yang tertata klimis. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan, ketakutan, atau sisa-sisa kemarahan mabuk dari malam pesta itu. Yang terpancar dari sepasang matanya hanyalah sebuah kemenangan mutlak yang sangat dingin, seolah dia adalah seorang sutradara yang baru saja menyelesaikan adegan klimaks dari sebuah pertunjukan besar yang dirancangnya sendiri. "Halo, Arini. Sudah kubilang, bukan? Kau akan menyesali perbuatanmu yang telah mempermalukanku di depan semua orang malam itu," bisik Baskara dengan nada suara yang begitu tenang namun syarat akan racun yang mematikan. Dia berjalan melewati tubuhku begitu saja, melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang megah seolah-olah dia masih menjadi pemilik seatas tempat ini. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, mengusap permukaan meja marmer dengan jarinya, lalu berbalik menatapku yang masih mematung di ambang pintu dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata akibat rasa syok yang teramat sangat. "Baskara, apa-apaan semua ini? Kegilaan apalagi yang sedang kau bawa ke rumahku?" teriakku, kehilangan seluruh kendali atas ketenangan yang selama ini kubanggakan di ruang rapat perusahaan. Aku melangkah mendekatinya, mengabaikan keberadaan para petugas polisi yang kini mulai bergerak masuk ke dalam aula utama untuk memasang garis pengaman berwarna kuning di beberapa sudut ruangan. Baskara tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan di tengah situasi yang genting ini. "Rumahmu? Ah, Arini yang malang. Rumah mewah ini dibeli dengan uang haram, dan sekarang saatnya seluruh dunia tahu dari mana asal-usul kekayaan yang selama ini kau pamerkan dengan begitu sombongnya." Pria itu merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah gawai pintar, lalu menekan sebuah tombol putar sebelum meletakkannya di atas meja marmer di antara kami berdua. Dari pengeras suara gawai tersebut, terdengar sebuah rekaman audio dengan kualitas yang sangat jernih. Itu adalah suara rekaman dari malam pesta peresmian seminggu yang lalu. Suara Baskara yang mabuk terdengar menuduhku, namun yang membuat jantungku terasa berhenti berdetak adalah suara jawabanku sendiri yang menggema dengan sangat tegas di dalam rekaman tersebut. Pria yang berdiri di sana tidak pernah mengeluarkan sepeser pun uang. Seluruh kemewahan ini adalah hasil dari keringat saya sendiri. Dibeli secara tunai dengan uang saya tanpa menyentuh kas perusahaan keluarga. Kau mendengar ucapanmu sendiri dalam rekaman itu, Arini? Kau mengakuinya di depan ratusan saksi bahwa kau membeli rumah ini secara tunai dengan uang pribadimu yang berada di luar pembukuan resmi perusahaan keluargamu. Ujar Baskara, matanya berkilat penuh kemenangan. Dia maju satu langkah, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan yang sangat pekat. Faktanya, aku tahu betul dari mana uang tunai miliaran rupiah itu berasal. Itu adalah uang hasil penggelapan dan korupsi dana taktis dari anak perusahaan keluargamu yang sengaja kau alihkan ke rekening pribadimu selama 3 tahun terakhir.
Dokumen-dokumen pajak dan mutasi rekening yang kau berikan kepadaku 2 minggu lalu? Semuanya sudah kuserahkan ke pihak berwajib sebagai bukti utama untuk menangkapmu hari ini. Dunia di sekitarku seolah runtuh seketika. Aku menatap Baskara dengan pandangan tidak percaya, menyadari betapa mengerikannya jebakan yang telah dia persiapkan sejak lama. Ketenangannya saat menjadi gelandangan, keributannya di malam pesta, semuanya adalah bagian dari sebuah skenario matang untuk memancingku membuat pengakuan di depan umum agar dia memiliki alibi yang kuat bahwa dia sudah tidak tinggal di sini dan tidak terlibat dalam pusaran aliran dana tersebut. Di tengah kepungan para petugas polisi yang mulai mengeluarkan borgol dari saku mereka dan suara ketukan sepatu yang menggema di seluruh ruangan, aku merasa seperti berada di titik paling rendah dalam hidupku, terjebak di dalam sebuah kota Pandora penuh manipulasi finansial yang siap menghancurkan seluruh masa depanku dalam sekejap mata. Gema rekaman suaraku yang keluar dari gawai pintar milik Baskara masih terngiang-ngiang di udara, memantul pada dinding-dinding marmer yang mendadak terasa seperti jeruji besi yang dingin. Di sekelilingku, para petugas yang mengenakan seragam dinas kepolisian mulai bergerak dengan ritme yang sangat teratur. 2 orang di antaranya melangkah ke arah koridor yang menuju ke ruang kerja pribadiku di lantai 2, sementara 2 orang lainnya berdiri tegap di dekat pintu keluar, menutup setiap celah bagi diriku untuk melarikan diri. Bau apek dari map-map tebal berisi berkas perkara yang dibuka oleh Komisaris Polisi Hendrawan mulai memenuhi ruangan, mengalahkan keharuman bunga sedap malam yang sudah layu di dalam vas kristal. Baskara berdiri dengan kaki merenggang, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana bahan hitamnya dengan keangkuhan yang luar biasa besar. Wajahnya yang biasa dipenuhi guratan kemarahan kini tampak begitu halus, begitu puas, seolah dia baru saja menyelesaikan sebuah karya mahakarya yang paling agung dalam sejarah hidupnya. Dia menikmati setiap detik dari keruntuhan mental yang sedang kutunjukkan melalui tubuhku yang gemetar hebat di tengah ruangan. Bagaimana, Arini? Apakah kau masih ingin merasa menjadi perempuan paling perkasa di kota ini? Tanya Baskara dengan nada suara yang sangat tenang, seolah dia sedang menanyakan menu sarapan pagi kepada seorang kawan lama. Dia melangkah mendekati sofa bludru abu-abu yang semalam kutiduri dengan gelisah, lalu mengempaskan tubuhnya di sana tanpa memedulikan tatapan mataku yang syarat akan badai emosi. Selama bertahun-tahun, kau memperlakukan aku seolah-olah aku ini hanyalah benalu dalam kehidupan bisnismu yang gemilang. Kau selalu mengingatkan aku bahwa setiap butir nasi yang kutelelan, setiap helai pakaian yang melekat di tubuhku, semuanya berasal dari belas kasihan uang perusahaan. Malam ini, roda itu berputar dengan sangat sempurna, bukan? Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesak yang amat sangat di dalam rongga dadaku hingga membuat tenggorokanku terasa kering dan terbakar. Aku menatap Komisaris Polisi Hendrawan yang sedang sibuk menuliskan sesuatu di atas lembar berita acara penyitaan. Pak Komisaris, saya minta Anda memeriksa kembali dokumen-dokumen itu dengan teliti. Suami saya, maksud saya, pria ini, adalah seorang manipulator yang ulung. Dia sengaja mencuri dokumen pribadi dari ruang kerja saya 2 minggu lalu dan merekayasa seluruh cerita ini hanya karena dia tidak terima diusir dari rumah ini akibat perangainya yang kasar. Komisaris Hendrawan menghentikan aktivitas menulisnya sejenak, mengangkat wajahnya yang dingin, lalu menatapku dengan pandangan yang sama sekali tidak tersentuh oleh pembelaanku. Ibu Arini, tugas kami di sini hanyalah menjalankan perintah eksekusi penyitaan berdasarkan alat bukti yang telah diverifikasi oleh tim penyidik di markas besar. Dokumen mutasi rekening koran atas nama pribadi Anda menunjukkan adanya aliran dana masuk sebesar 50 miliar rupiah secara bertahap selama 3 tahun terakhir dari rekening anak perusahaan keluarga Anda yang saat ini sedang dalam proses audit khusus terkait dugaan penggelapan pajak dan korupsi internal. Ditambah dengan bukti rekaman suara di mana Anda secara sadar menyatakan membeli aset ini secara tunai tanpa menyentuh kas resmi perusahaan, semua ini sudah lebih dari cukup untuk melakukan tindakan pengamanan awal terhadap aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang. Mendengar penjelasan yang begitu sistematis dari mulut sang komisaris, Baskara kembali melepaskan tawa pelannya yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Dia bangkit dari sofa, berjalan mendekatiku hingga jarak di antara kami hanya tersisa beberapa jengkal saja. Aroma minyak rambut mahal yang dipakainya tercium tajam, sangat kontras dengan situasi mencekam yang sedang mengurungku saat ini. Kau terlalu meremehkan aku, Arini, bisik Baskara tepat di depan wajahku, matanya menyipit penuh dengan kilat kepuasan yang keji. Kau pikir aku ini bodoh? Kau pikir selama ini aku hanya duduk diam menerima makian dan perlakuan rendahmu tanpa mempelajari bagaimana caramu mengelola pembukuan perusahaan?
Aku tahu setiap celah yang kau gunakan untuk memindahkan dana taktis itu ke rekening pribadi yang kau sembunyikan dari dewan komisaris lainnya. Aku sengaja membuat keributan di malam pesta itu, memancing emosimu hingga kau berteriak mengusirku di hadapan ratusan pengusaha dan pejabat tinggi. Dengan begitu, seluruh dunia memiliki alibi yang kuat bahwa aku sudah tidak lagi tinggal di rumah ini dan sama sekali tidak tahu menahu tentang asal-usul uang yang kau pakai untuk membeli kemewahan ini. Aku adalah informan yang bersih di mata hukum, sementara kau adalah tikus kantor yang tertangkap basah di dalam sarangnya sendiri. Air mataku yang sejak tadi kutahan di sudut kelopak mata akhirnya jatuh juga, mengalir melewati pipiku yang kini terasa sangat dingin dan pucat. Rasa perih yang menjalar di dalam dadaku bukan lagi karena aku merasa takut akan dinginnya dinding penjara, melainkan karena rasa tidak percaya bahwa pria yang pernah kubagi tempat tidurnya selama bertahun-tahun, pria yang merupakan ayah kandung dari anak sematawayangku, tega merancang sebuah konspirasi yang begitu rapi, begitu kejam, hanya untuk menjatuhkanku ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam demi uang dan kepuasan egonya yang terluka. Kau sungguh iblis, Baskara, suaraku keluar dengan nada yang sangat rendah, bergetar di antara rasa benci yang mendalam dan kesedihan yang amat pekat. Kau tega melakukan semua ini kepadaku, kepada ibu dari anakmu sendiri, di mana seluruh hati nuranimu sebagai seorang manusia. Baskara sama sekali tidak tersentuh oleh air mataku. Dia justru menjauhkan wajahnya, merapikan kerah kemeja hitamnya dengan gerakan yang sangat santai. Hati nurani tidak bisa dipakai untuk membeli saham, Arini. Hati nurani juga tidak bisa mengembalikan harga diriku yang sudah kau injak-injak di depan umum seminggu yang lalu. Sekarang, nikmatilah sisa-sisa kemewahan rumah ini sebelum para petugas memasang garis polisi di pintu gerbang depan, dan kau bisa bersiap-siap untuk menjelaskan semua manipulasi finansialmu ini di ruang interogasi pengadilan nanti. Komisaris Hendrawan kemudian melangkah maju, memegang sepasang borgol besi yang berkilau di bawah lampu gantung kristal yang seminggu lalu memancarkan kemegahan pesta kami. Ibu Arini, sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami meminta Anda untuk ikut bersama kami ke markas besar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kepemilikan aset ini. Silakan ikut kami dengan kooperatif agar tidak perlu ada tindakan tegas yang tidak menyenangkan di depan halaman rumah Anda. Aku menatap sepasang borgol besi yang berada di tangan sang komisaris, lalu beralih menatap wajah Baskara yang kini sedang tersenyum lebar dengan seulas seringai kemenangan yang sangat sempurna di bibirnya. Puncak konflik dari seluruh drama kehidupan rumah tangga kami telah mencapai titik puncaknya di tengah ruang tamu yang luas ini, di mana aku berdiri sebagai seorang pesakitan yang siap digiring keluar dari istanaku sendiri. Sementara suamiku berdiri sebagai sang pemenang yang siap merebut seluruh hasil kerja keras yang telah kubangun dengan darah dan air mata selama bertahun-tahun lamanya. Keheningan ruangan yang mencekam itu seolah menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kejayaan yang runtuh akibat kotak Pandora yang dibuka oleh tangan suamiku sendiri. Detik demi detik berlalu di dalam ruang tamu yang megah itu dengan kelambatan yang menyiksa. Sepasang borgol besi di tangan Komisaris Hendrawan bergoyang pelan, memantulkan cahaya keemasan dari lampu kristal di atas kami, menciptakan kilatan-kilatan kecil yang tampak mengejek nasibku. Di sudut ruangan, dua orang petugas mulai menempelkan segel penyitaan berwarna merah putih di ambang pintu menuju ruang keluarga, sebuah tanda visual yang menegaskan bahwa kekuasaanku atas rumah ini telah runtuh sepenuhnya. Baskara melangkah mundur 2 langkah, memberikan ruang bagi para petugas untuk mendekatiku. Seringai di wajahnya semakin lebar, dipenuhi oleh kepuasan batin yang luar biasa karena berhasil melihatku tersudut tanpa daya di tengah istana yang kubangun sendiri. Dia melipat kedua tangannya di dada, bersiap menikmati pemandangan saat pergelangan tanganku yang halus dilingkari oleh besi dingin kemandulan hukum. Silakan, Pak Komisaris. Bawa dia. Perempuan ini sudah terlalu lama merasa berada di atas hukum hanya karena memiliki tumpukan uang, ujar Baskara dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, seolah-olah dia sedang berbicara kepada penonton yang tidak tampak di dalam ruangan. Namun, tepat ketika Komisaris Hendrawan melangkah maju 1 kali lagi dan mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tanganku, sebuah perubahan drastis terjadi di dalam atmosfer ruangan tersebut. Ketakutan yang sejak tadi mendominasi raut wajahku, getaran hebat yang melumpuhkan kedua lututku, serta air mata yang membasahi pipiku, mendadak menguap tanpa sisa dalam hitungan 1 detik. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku dengan sangat sempurna, lalu melepaskan sebuah tawa. Bukan tawa histeri seorang perempuan yang kehilangan akal sehatnya akibat tekanan mental yang teramat berat, melainkan sebuah tawa pelan, rendah, dan sangat dingin yang menggema dengan jernih di setiap sudut aula yang luas ini.
Suara tawa itu seketika menghentikan gerakan Komisaris Hendrawan, membuat para petugas yang sedang memasang segel menoleh dengan pandangan bingung, dan yang paling penting, berhasil menghapus senyuman kemenangan dari bibir Baskara dalam sekejap mata. Baskara mengernyitkan dahinya dengan sangat dalam, matanya menyipit menatapku dengan kombinasi rasa heran dan amarah yang mulai merayap kembali. Apa yang kau tertawakan, Arini? Kau sudah gila, ya? Kau pikir proses hukum ini adalah sebuah lelucon? Bentaknya dengan suara yang mendadak kehilangan ketenangannya yang tadi dipamerkan. Aku menghentikan tawaku, mengusap sisa air mata di pipiku bukan dengan rasa sedih, melainkan dengan ketegasan seorang pemimpin yang siap mengeksekusi rencana besarnya. Aku menatap lurus ke dalam manik mata suamiku, membiarkan keheningan malam kembali menguasai ruangan selama beberapa saat sebelum aku membuka suara. Aku menertawakan betapa bodoh dan naifnya dirimu, Baskara, ucapku, suaraku keluar dengan nada yang teramat sangat tenang, bahkan jauh lebih tenang daripada suara Baskara saat dia membeberkan dokumen rekayasanya tadi. Aku melangkah mundur satu langkah, menjauh dari Komisaris Hendrawan, lalu berjalan dengan santai menuju meja marmer tempat gawe pintar milik Baskara masih tergeletak. Kau benar-benar mengira bahwa aku tidak tahu apa yang kau lakukan selama 2 minggu terakhir ini? Kau benar-benar berpikir bahwa seorang Arini, yang memimpin ribuan karyawan dan menghadapi puluhan investor culas setiap harinya di ruang rapat, bisa dengan mudah menyerahkan dokumen-dokumen penting kepatuhan pajak keluarga kepada seorang suami tidak becus seperti kau tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang. Wajah Baskara mendadak berubah menjadi sedikit pucat, gumpalan kecemasan yang samar mulai terbentuk di sudut matanya yang menegang. Jangan mencoba menggertakku, Arini. Dokumen-dokumen itu asli, mutasi rekening itu nyata, dan polisi di hadapanmu ini adalah bukti bahwa kau tidak bisa lari lagi dari kejahatan finansialmu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang syarat akan rasa kasihan yang mendalam. Aku menoleh ke arah Komisaris Hendrawan yang masih memegang borgol besi. Pak Komisaris, atau sebaiknya aku memanggilmu dengan nama aslimu? Haris? Berapa banyak uang yang dijanjikan oleh suamiku ini kepadamu untuk mengenakan seragam dinas sewaan itu dan berpura-pura membawa surat perintah penyitaan palsu dari pengadilan? Kata-kata itu mendarat di tengah ruangan bagaikan petir di siang bolong. Baskara terbelalak sempurna, sementara pria yang mengaku bernama Komisaris Hendrawan itu seketika menjatuhkan borgol besi di tangannya hingga berdenting nyaring di atas lantai marmer. Wajah sang Komisaris dan beberapa petugas berseragam di belakangnya mendadak berubah menjadi sangat pias, tubuh mereka menegang, dan mereka saling melempar pandangan penuh kepanikan yang luar biasa besar. Apa maksudmu, Arini? Polisi-polisi ini resmi. Ini dari markas besar, teriak Baskara, suaranya mulai meninggi dengan nada gemetar yang sangat kentara. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa, mencoba meraih lengan pria berseragam itu, namun sang Komisaris justru melangkah mundur dengan ketakutan. Mereka bukan polisi, Baskara. Mereka adalah para aktor teater amatir yang kau sewa melalui seorang perantara di kawasan pinggiran kota 2 hari yang lalu, menggunakan sisa uang tabungan rahasiamu yang tidak seberapa itu, kataku dengan nada yang sangat datar, memotong seluruh kepalsuan yang dia bangun. Aku berjalan mendekati sofa, mengambil sebuah map dokumen berwarna biru yang sejak tadi terletak di bawah bantal kursi tanpa diketahui oleh siapapun. Kau ingin tahu sebuah fakta yang sebenarnya, Baskara? Uang tunai sebesar 50 miliar rupiah yang kupakai untuk membeli rumah mewah ini, uang yang kau tuduh sebagai hasil korupsi dan penggelapan dana perusahaan keluarga, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kas kantor. Aku membuka map tersebut, mengeluarkan beberapa lembar kertas beralas hukum yang memiliki segel notaris resmi serta tanda tangan asli yang sangat kuno. Uang ini adalah uang sah, bersih, dan legal milik almarhumah ibu kandungmu sendiri. Mendengar nama ibunya disebut, Baskara mematung di tempatnya berdiri seolah seluruh aliran darah di tubuhnya mendadak membeku. Apa? Ibu? Jangan membawa-bawa nama ibuku yang sudah meninggal ke dalam masalah ini. Arini, ibuku tidak memiliki uang sebanyak itu, dia hanya seorang pensiunan guru. Ibumu adalah seorang putri dari seorang tuan tanah terkemuka di luar kota, Baskara. Sesuatu yang sengaja dia sembunyikan darimu karena dia tahu betul perangaimu. Aku melangkah mendekatinya, menyodorkan lembar wasiat resmi tersebut tepat di depan wajahnya yang kini dipenuhi oleh keringat dingin yang bercucuran. 3 tahun sebelum ibumu wafat, beliau datang kepadaku secara rahasia di kantor. Beliau menangis di hadapanku, mengatakan bahwa dia sangat tahu anaknya adalah seorang pria yang tidak becus, culas, kasar,
dan hanya akan menghabiskan seluruh harta warisan keluarga untuk berjudi dan berfoya-foya jika diserahkan kepadamu. Oleh karena itu, ibumu secara hukum mendepositokan seluruh harta warisannya atas nama pribadiku, secara rahasia, dengan sebuah klausul wasiat yang sangat ketat. Aku menarik kembali kertas tersebut, menatap Baskara dengan pandangan sedingin es. Klausul wasiat itu menyatakan bahwa seluruh harta tersebut hanya boleh digunakan untuk membeli aset masa depan bagi cucunya, Adrian, dan hak pengelolaan sepenuhnya berada di tanganku. Dan ada satu klausul tambahan yang sangat krusial. Jika dalam perjalanan pernikahan kita, kau terbukti melakukan tindakan pengerusakan, kekerasan, atau berniat menjatuhkan istrimu sendiri demi menguasai harta, maka kau secara hukum kehilangan seluruh hak asuh atas Adrian dan sama sekali tidak berhak menyentuh 1 sen pun dari sisa warisan ibumu yang tersimpan di dalam dana perwalian. Baskara menggeleng-gelengkan kepalanya dengan histeris, melangkah mundur hingga tubuhnya membentur tiang penyangga aula yang kokoh. Tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah melakukan itu kepadaku. Aku adalah anak kandungnya. Kau pasti memalsukan surat wasiat ini, Arini. Kau berbohong. Aku tidak pernah berbohong, Baskara. Kau sendiri yang merekam bukti kejahatanmu malam ini. Aku mengangkat gawai pintarku sendiri yang sejak tadi menyala di dalam saku gaun malamku, menampilkan indikator bahwa seluruh percakapan di dalam ruangan ini, termasuk pengakuan Baskara tentang niatnya menjebakku dan penggunaan polisi gadungan ini, telah direkam secara langsung dan terhubung ke peladen milik kuasa hukumku di luar sana. Dengan bukti rekaman yang kau buat sendiri seminggu lalu, ditambah dengan sandiwara polisi palsu yang kau bawa malam ini, kau telah memenuhi seluruh syarat dalam klausul wasiat ibumu untuk dicoret dari daftar ahli waris secara permanen. Para aktor yang mengenakan seragam polisi gadungan itu tidak lagi membuang waktu. Sadar bahwa penyamaran mereka telah terbongkar dan mereka bisa menghadapi tuntutan pidana berat atas tindakan pemalsuan identitas aparat negara, mereka serentak berbalik dan berlari kencang keluar melalui pintu depan, meninggalkan Baskara sendirian di tengah ruangan yang luas dan sunyi. Puncak konflik ini berakhir dengan sebuah pembalikan keadaan yang sempurna, meninggalkan suamiku yang culas berdiri gemetar di atas puing-puing jebakan yang dia rancang sendiri untuk menghancurkanku. Suara derap langkah kaki para aktor yang menyamar menjadi polisi gadungan itu berangsur-angsur menghilang di kejauhan, digantikan oleh deru mesin mobil sewaan mereka yang melaju tergesa-gesa meninggalkan pekarangan rumah. Pintu jati utama yang terbuka lebar membiarkan embusan angin malam yang dingin masuk ke dalam, menerbangkan tirai-tirai tipis di ruang tamu yang kini mendadak terasa begitu lowong dan asing. Keheningan yang tersisa di dalam aula besar ini terasa berkali-kali lipat lebih pekat, sebuah kesunyian yang mencekam dan syarat akan ketegangan yang belum sepenuhnya usai. Aku tetap berdiri dengan anggun di posisi semula, tidak bergeser satu jengkal pun, sembari melipat kedua tanganku di depan dada dengan ketenangan yang luar biasa dingin. Baskara masih mematung di dekat tiang penyangga aula yang kokoh. Tubuhnya tampak agak membungkuk seolah seluruh energi keangkuhannya telah tersedot habis keluar dari pori-pori kulitnya. Wajah yang beberapa menit lalu dipenuhi oleh gairah kemenangan mutlak kini berubah menjadi sebuah topeng kepucatan yang sangat menyedihkan. Keringat dingin berukuran besar tampak bercucuran melewati pelipisnya, membasahi kerah kemeja hitam mahalnya yang kini tidak lagi terlihat gagah. Sepasang matanya yang menyalang lebar bergerak ke sana kemari dengan liar, menatap lembar-lembar kertas wasiat di tanganku, lalu beralih ke arah pintu luar yang kosong, dan akhirnya mendarat pada gawai pintarku yang masih menampilkan lampu indikator rekaman yang menyala merah. Aku mengulas seulas senyuman tipis yang sangat tenang, sebuah senyuman yang sengaja kusisakan untuk menikmati runtuhnya mental seorang pria yang selama bertahun-tahun merasa bisa mengendalikan hidupku dengan kekerasan verbalnya. Mengapa diam saja, Baskara? Di mana semua kalimat penuh ancaman yang kau lontarkan dengan begitu percaya diri tadi? Di mana rencana besarmu untuk melihatku diborgol dan diseret keluar dari rumah ini sebagai seorang kriminal? Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut, hampir menyerupai bisikan. Namun setiap kata yang keluar memiliki ketajaman yang mampu mengiris sisa-sisa harga diri suamiku. Baskara menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan di dalam tenggorokannya yang mendadak kering. Dia mencoba melangkah maju satu kali, namun kedua lututnya yang gemetar hebat tampak tidak mampu menopang berat tubuhnya sendiri dengan baik, membuatnya terpaksa kembali bersandar pada tiang penyangga. Kau adalah iblis yang sesungguhnya, Arini. Suaranya keluar dengan nada yang sangat serak, bergetar di antara rasa tidak percaya dan amarah yang mulai bercampur dengan ketakutan yang teramat sangat. Kau merencanakan semua ini. Kau sengaja membiarkan aku mengambil dokumen-dokumen itu 2 minggu lalu.
Kau sengaja membiarkan aku menyusun rencana ini agar kau bisa menjatuhkanku dengan surat wasiat sialan itu. Jangan membalikan fakta seolah-olah kau adalah korban di sini, Baskara, sahutku cepat, suaraku mendadak berubah menjadi sedingin es yang paling pekat. Aku melangkah mendekat ke arah meja marmer, meletakkan dokumen wasiat almarhumah ibunya dengan perlahan di atas permukaan meja yang berkilau. 2 minggu lalu, saat kau meminta dokumen kepatuhan pajakku, aku memang sedang sangat sibuk dengan urusan ekspansi perusahaan di kantor. Tetapi aku tidak pernah melupakan siapa pria yang tidur di sebelahku. Aku sangat mengenal watakmu, seorang pria pemalas yang tiba-tiba menunjukkan ketertarikan pada urusan keuangan dan legalitas aset istrinya pastilah sedang menyembunyikan sebuah niat yang sangat busuk. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan dadaku membusung dengan penuh ketegasan yang mutlak. Malam itu juga, setelah kau mengambil map yang kuizinkan untuk kau bawa, aku langsung memerintahkan tim penasihat hukum pribadi dan detektif swasta kepercayaanku untuk mengawasi setiap pergerakanmu tanpa terkecuali. Aku tahu setiap kedai kopi murahan yang kau kunjungi di dekat pelabuhan, aku tahu setiap orang yang kau hubungi, dan aku tahu saat kau mulai mencetak mutasi rekening koran palsu dari anak perusahaan keluargaku dengan bantuan seorang peretas amatir yang kau bayar menggunakan sisa uang di rekening pribadimu. Baskara menatapku dengan pandangan yang syarat akan kengerian yang mendalam, seolah dia baru saja menyadari bahwa perempuan yang selama bertahun-tahun ini dia maki, dia rendahkan, dan dia perlakukan seperti pelayan, sebenarnya adalah seorang arsitek strategi yang berada 10 langkah di depannya dalam setiap permainan. Kau tahu semuanya sejak awal? Lalu mengapa kau membiarkan pesta peresmian itu berubah menjadi kekacauan? Mengapa kau membiarkan dirimu dipermalukan di depan ratusan tamu undangan malam itu? Teriak Baskara, suaranya melengking tinggi, mencoba mencari sisa-sisa kekuatan dari keputusasaan yang melanda jiwanya. Karena aku membutuhkan panggung yang sempurna, Baskara, jawabku dengan ketenangan yang luar biasa, membuat atmosfer di dalam ruangan ini semakin terasa mencekam bagi dirinya. Aku membutuhkan sebuah pembuktian yang tidak terbantahkan di hadapan hukum dan dunia bahwa kau adalah seorang suami yang memiliki niat jahat untuk merusak nama baik serta menghancurkan kehidupan istrimu sendiri. Jika aku menghentikan rencanamu 2 minggu lalu di dalam ruang kerja yang sepi ini, kau hanya akan mencari cara lain yang lebih tersembunyi di kemudian hari. Aku sengaja membiarkanmu merasa berada di atas angin, membiarkanmu merasa bahwa kau adalah pria paling cerdas di dunia yang berhasil menjebakku, agar pada saat kau menjatuhkan kartu terakhirmu, aku bisa membalikan keadaan dan memastikan kau hancur berkeping-keping tanpa ada peluang sedikitpun untuk bangkit kembali. Aku melangkah mendekati jendela kaca besar yang menghadap ke halaman belakang, menatap pantulan diriku yang kini terlihat begitu kukuh di dalam kegelapan malam. Ibumu, almarhumah Ibu Rahayu, adalah seorang perempuan yang sangat bijaksana. Beliau tahu betul bahwa darah dagingnya sendiri tidak mewarisi sedikitpun keluhuran budi dari keluarga besarnya. Beliau tahu kau adalah pria yang culas, pria yang menganggap pernikahan sebagai jalan pintas untuk menikmati kemewahan tanpa perlu memeras keringat sendiri. Beliau menangis di hadapanku, Baskara, memohon maaf atas seluruh perangai buruk anaknya yang harus kutanggung selama bertahun-tahun pernikahan kita. Surat wasiat ini adalah pelindung terakhir yang beliau siapkan untukku dan Adrian dari ketamakanmu. Baskara melangkah terhuyung-huyung mendekati meja marmer, jemarinya yang bergetar meraih lembar-lembar kertas wasiat tersebut. Dia membaca baris demi baris klausul hukum yang tertulis di sana dengan mata yang membelalak merah. Setiap kalimat yang tertera di atas kertas berstempel resmi itu terasa seperti paku-paku besar yang menghujam mati seluruh haknya sebagai seorang anak kandung. Kehilangan harta, kehilangan hak asuh anak, dan yang paling mengerikan adalah kehilangan seluruh akses ke dalam lingkaran kehidupan sosial kelas atas yang selama ini dia banggakan dengan menggunakan namaku. Ini tidak sah. Ini tidak bisa terjadi padaku. Raung Baskara. Air mata frustrasi akhirnya keluar dari pelupuk matanya yang menghitam karena kurang tidur selama seminggu terakhir menjadi gelandangan. Dia meremas kertas-kertas tersebut dengan kasar, berniat untuk merobeknya menjadi serpihan kecil seolah tindakan fisik itu bisa menghapus kenyataan pahit yang sedang dihadapinya. Aku akan membawa masalah ini ke pengadilan tinggi. Aku akan menyewa pengacara paling mahal di negara ini untuk membatalkan wasiat gila ini. Kau tidak bisa mengambil harta ibuku dariku, Arini. Itu adalah hak daratku. Silakan coba saja, Baskara, kataku dengan nada suara yang teramat datar, membalikan badan dan menatapnya dengan pandangan penuh rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Robek saja kertas yang ada di tanganmu itu. Itu hanyalah salinan resmi yang sudah dilegalisir oleh notaris.
Dokumen aslinya tersimpan dengan sangat aman di dalam berangkas baja milik firma hukum terbesar di ibu kota ini. Dan mengenai pengacara mahal, dengan uang apa kau akan membayar mereka? Rekening pribadimu sudah kosong karena kau gunakan untuk membayar para aktor polisi gadungan tadi. Dan mulai malam ini, seluruh fasilitas kartu kredit tambahan yang melekat pada rekening perusahaanku atas namamu telah resmi dinonaktifkan secara total. Baskara tertegun, tangannya yang sedang meremas kertas mendadak berhenti di udara. Dia menatapku dengan tatapan kosong, sebuah realitas baru yang sangat kejam baru saja menghantam seluruh kesadarannya dengan telak. Dia kini benar-benar tidak memiliki apa-apa, tidak ada rumah mewah, tidak ada mobil sport di garasi, tidak ada uang di bank, tidak ada hak atas anak kandungnya, dan yang paling mengenaskan, dia tidak lagi memiliki martabat sepeser pun di hadapan perempuan yang selama ini dia anggap remeh di dalam rumah ini. Ruang tamu yang megah dan diterangi cahaya keemasan lampu kristal ini kini terasa seperti sebuah ruang pengadilan sunyi di mana vonis kehancuran mutlaknya telah dijatuhkan tanpa ada hak untuk naik banding sedikit pun. Kertas-kertas salinan wasiat yang sudah diremas kasar oleh Baskara perlahan terlepas dari jemarinya yang mendadak kehilangan seluruh kekuatan. Lembaran-lembaran itu jatuh ke atas lantai marmer, bergeser pelan tertiup angin malam yang masuk lewat pintu depan yang masih terbuka lebar. Baskara menatap lantai dengan pandangan kosong. Seluruh skenario matang yang dia bangun di dalam kepalanya selama berhari-hari di kedai kopi pelabuhan, semua keyakinan bahwa dia akan menjadi penguasa baru atas aset-asetku, kini berantakan menjadi puing-puing ketidakberdayaan yang memuakkan. Aku melangkah mendekati meja kerja kecil di sudut ruangan, mengambil sebuah map kulit berwarna hitam yang sengaja kusiapkan sejak sore hari. Di dalam map ini terdapat seluruh lembar pembukuan, catatan perbankan, dan surat pernyataan resmi dari notaris yang merekam dengan sangat rinci bagaimana seluruh benang kusut keuangan ini dijalin sejak bertahun-tahun yang lalu. Aku membukanya dengan gerakan yang sangat tenang, lalu meletakkannya di atas meja marmer, tepat di bawah sorot lampu gantung kristal yang benderang. Buka matamu dan lihat ini dengan baik, Baskara. Suaraku memecah keheningan yang mencekam, terdengar begitu jernih tanpa ada sisa emosi kemarahan lagi di dalamnya. Kau menuduhku melakukan penggelapan dana taktis dari anak perusahaan keluarga selama 3 tahun terakhir. Kau begitu yakin dengan analisis amatirmu setelah mencuri beberapa lembar mutasi rekening pribadiku dari ruang kerja atas. Sekarang, biarkan aku mengajari caramu membaca sebuah alur pembukuan yang sah. Baskara mengangkat wajahnya dengan sangat lambat. Sepasang matanya yang memerah menatapku dengan kombinasi rasa benci, bingung, dan ketakutan yang amat pekat. Dia tidak bersuara. Namun deru napasnya yang memburu menceritakan betapa hancurnya ego pria itu saat ini. Aliran dana sebesar 50 miliar rupiah yang masuk secara bertahap ke dalam rekening pribadiku selama 3 tahun terakhir itu memang dikirim dari sebuah rekening perwalian yang dikelola oleh lembaga keuangan legal di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, kataku sembari membalik lembar pertama pembukuan di dalam map kulit tersebut. Mengapa dikirim secara bertahap? Karena itu adalah wasiat langsung dari almarhumah ibumu. Beliau tidak ingin ada lonjakan dana mendadak yang bisa melacak perhatianmu atau memicu kecurigaan dari pihak perbankan yang terhubung dengan akun pernikahan kita. Ibumu tahu betul seberapa lihai dirimu dalam mengendus keberadaan uang yang bisa kau pakai untuk memuaskan hasrat berfoya-foyamu. Aku menunjuk sebuah grafik mutasi yang tercetak rapi dengan stempel resmi Lembaga Keuangan Negara. Uang itu berasal dari penjualan seluruh tanah warisan keluarga leluhur ibumu di luar kota yang dilakukan secara bersih 5 tahun yang lalu, tepat sebelum beliau jatuh sakit. Beliau sengaja memilihku sebagai wali amanat tunggal karena beliau menyadari bahwa jika uang itu jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri, tidak akan ada 1 rupiah pun yang tersisa untuk masa depan Adrian. Pembukuan perusahaan keluargaku sama sekali tidak pernah disentuh untuk pembelian rumah ini. Setiap sen yang keluar untuk membayar arsitek, membeli marmer Italia ini, hingga memasang lampu gantung di atas kepala kita, semuanya tercatat secara legal diambil dari dana perwalian milik Ibu Rahayu. Baskara melangkah maju dengan terhuyung-huyung, menatap lembaran pembukuan itu dengan mata yang berkedip-kedip cepat. Jemarinya yang gemetar menyentuh permukaan kertas, membaca nama almarhumah ibunya yang tertera dengan sangat jelas sebagai pemilik dana awal, lengkap dengan tanda tangan asli ibunya yang sangat khas. Kebenaran objektif yang terpampang di depan matanya terasa jauh lebih menyakitkan daripada makian fisik apapun. Tidak mungkin, ini pasti rekayasa. Bisik Baskara, suaranya terdengar sangat parau, hampir menyerupai rintihan seorang pria yang sedang sekarat di tengah medan pertempuran. Ibu tidak mungkin setegak ini kepadaku. Aku adalah anak laki-laki satu-satunya. Aku adalah penerus nama keluarganya.
Mengapa beliau lebih mempercayai seorang perempuan asing seperti kau daripada darah dagingnya sendiri? Karena perempuan asing ini yang merawatnya di rumah sakit saat dia sekarat? Baskara, suaraku meninggi untuk pertama kalinya, memotong ucapannya dengan ketegasan yang menggelegar di dalam aula besar ini. Di mana kau berada saat ibumu harus menjalani operasi besar 3 tahun yang lalu? Kau sedang berada di meja judi di luar kota, menghabiskan uang tabungan yang kau curi dari laci meja kerjaku. Di mana kau saat ibumu mengembuskan napas terakhirnya di ruang perawatan? Kau bahkan tidak bisa dihubungi karena ponselmu mati setelah kau mabuk-mabukan dengan teman-temanmu. Kata-kata itu menghantam Baskara dengan telak, membuat pria itu terdiam 1000 bahasa dengan wajah yang semakin pias. Seluruh memori masa lalu yang sengaja dia kubur dalam-dalam demi memuaskan keangkuhannya kini dibongkar paksa di depan wajahnya sendiri. Ibumu tidak membencimu, Baskara, lanjutku, suaraku kembali menurun menjadi sebuah nada dingin yang syarat akan kekecewaan yang mendalam. Beliau hanya sangat mengenal watak burukmu. Beliau tidak ingin melihat cucu satu-satunya, Adrian, harus tumbuh dalam kemiskinan dan penderitaan hanya karena memiliki seorang ayah yang tidak bertanggung jawab dan culas seperti kau. Beliau menitipkan seluruh harta ini kepadaku dengan sebuah kepercayaan penuh bahwa aku akan menggunakannya demi kebahagiaan dan masa depan anak kita. Dan beliau juga yang meminta notaris untuk memasangkan klausul perlindungan khusus, sebuah jebakan hukum yang akan aktif secara otomatis jika kau mencoba mengkhianati pernikahan ini demi menguasai harta. Aku menutup map kulit hitam itu dengan suara hentakan yang pelan namun tegas, menandakan bahwa seluruh penjelasan mengenai asal-usul keuangan ini telah selesai dan tidak ada lagi ruang untuk perdebatan. Kau mengira dirimu sangat cerdas dengan meminjam dokumen pajakku 2 minggu lalu merekayasa tuduhan korupsi bersama para aktor sewaanmu malam ini. Kau pikir kau bisa menggunakan hukum negara untuk menyingkirkanku dari rumah ini dan mengambil alih kepemilikan aset secara sepihak. Tetapi yang kau lakukan sebenarnya adalah melangkah masuk dengan sukarela ke dalam jerat hukum yang telah dipersiapkan oleh ibumu sendiri sejak 3 tahun yang lalu. Baskara menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai marmer yang dingin, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan yang bergetar hebat. Isak tangis frustrasi dan penyesalan yang amat sangat mulai terdengar dari sela-sela jarinya. Dia kini benar-benar memahami bahwa seluruh taktik manipulasi finansial yang dia banggakan, seluruh keangkuhan yang dia tunjukkan di hadapan para tamu undangan seminggu yang lalu, hanyalah sebuah jalan tol yang membawanya menuju kehancuran total yang tanpa sisa. Aku memandangi tubuh suamiku yang kini meringkuk tidak berdaya di atas lantai rumah mewahku. Tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa di dalam lubuk hatiku untuk pria ini. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang amat luar biasa besar karena perlahan-lahan benang kusut yang selama bertahun-tahun ini mengikat dan menyiksa jiwaku, akhirnya berhasil terurai sepenuhnya dengan cara yang paling terhormat bagi diriku dan anakku kelak. Baskara masih bersimpuh di atas lantai marmer dengan bahu yang terguncang hebat. Isak tangis keputusasaan yang keluar dari mulutnya terdengar menyedihkan, memenuhi ruang tamu yang begitu luas dan sunyi ini. Pria yang biasanya berdiri dengan dagu terangkat dan sepasang mata yang penuh kilat mengancam itu, kini tampak seperti seonggok daging tanpa jiwa yang kehilangan seluruh sandaran hidupnya. Jam dinding terus berdetak, mengiringi malam yang merayap semakin larut menuju pagi, menegaskan bahwa waktu bagi Baskara di dalam rumah ini sudah benar-benar habis. Aku memandangi tubuh suamiku dari ketinggian tempatku berdiri, tidak ada sedikit pun niat di dalam hatiku untuk melangkah mendekat atau mengulurkan tangan sekadar untuk menepuk pundaknya. Benteng pertahanan emosional yang kubangun selama bertahun-tahun pernikahan kami telah mengeras sepenuhnya, menjadi perisai yang tidak lagi bisa ditembus oleh air mata palsu atau penyesalan yang terlambat dari seorang pria culas. Bangun, Baskara. Jangan mengotori lantai rumahku dengan air matamu yang tidak ada harganya itu. Suaraku keluar dengan nada yang teramat datar, memotong suara isak tangisnya tanpa ada rasa iba sedikit pun. Baskara perlahan mengangkat wajahnya yang sembab. Rambut klimisnya kini berantakan, dan gurat-gurat kepanikan yang amat sangat tercetak jelas di sekeliling matanya yang memerah. Dia menatapku dengan pandangan memohon, sebuah tatapan yang belum pernah kulihat sepanjang 7 tahun kami mengikat janji suci di depan altar pernikahan. Arini, aku mohon maafkan aku. Aku hilaf. Aku melakukan semua ini karena aku merasa tidak berguna di sampingmu. Aku merasa tertekan melihat semua orang selalu memujimu sementara aku selalu dianggap sebagai bayanganmu. Rintihnya dengan suara yang terputus-putus, mencoba mencari simpati dari luka ego yang dia ciptakan sendiri. Aku melepaskan senyuman tipis yang syarat akan rasa muak. Kau merasa tertekan karena keberhasilanku?
Atau kau merasa tertekan karena tidak bisa menguasai apa yang bukan menjadi hakmu? Jangan menggunakan egomu sebagai alasan atas tindakan keji yang kau lakukan malam ini, Baskara. Kau membawa segerombolan kriminal berseragam ke dalam rumah ini dengan niat untuk menjebakku, memenjarakanku, dan merebut rumah yang kau tahu kubangun untuk anak kita. Jika aku tidak memiliki dokumen wasiat ini, apakah kau akan mengabaikan tangisanku saat tangan para petugas palsu itu memborgol pergelangan tanganku? Pertanyaanku mendarat di tengah ruangan seperti hantaman palu hakim yang memutus perkara. Baskara kembali terdiam, mulutnya terbuka namun tidak ada satu patah kata pun yang sanggup keluar untuk membela diri. Dia tahu betul jawabannya. Jika rencananya berhasil, dia akan membiarkanku membusuk di dalam sel tahanan sementara dia merayakan kemenangannya dengan foya-foya di atas penderitaanku. Permainanmu sudah selesai, Baskara. Dan sekarang, saatnya aku menjatuhkan kartu terakhirku, kataku sembari merogoh saku gaun malamku, mengeluarkan gawai pintarku, lalu menekan sebuah nomor kontak di layar sentuhnya. Aku mengaktifkan pengeras suara gawai tersebut agar Baskara bisa mendengar setiap kata yang diucapkan oleh orang di ujung telepon. Setelah 2 kali nada dering, sebuah suara pria parubaya yang sangat berwibawa dan syarat akan ketegasan hukum terdengar memenuhi aula. Selamat malam, Ibu Arini. Saya bersama tim penyidik dari Kepolisian Sektor Kota dan jajaran Satuan Kejahatan Kekerasan sudah berada di luar gerbang kompleks perumahan Anda. Kami telah berhasil mengamankan 5 orang aktor yang menyamar menjadi petugas kepolisian gadungan saat mereka mencoba melarikan diri menggunakan mobil minibus hitam di dekat pintu keluar kompleks. Mendengar suara itu, tubuh Baskara seketika menegang kembali. Sepasang matanya membelalak sempurna karena rasa syok yang bertubi-tubi menghantam kesadarannya. Terima kasih, Pak Gunawan, sahutku sembari tetap menatap lurus ke arah wajah suamiku yang kini dipenuhi oleh ketakutan yang teramat sangat. Apakah seluruh bukti rekaman suara dan video dari kamera pengawas tersembunyi yang saya kirimkan ke Peladen Firma Hukum Anda sudah cukup untuk memproses laporan ini? Lebih dari cukup, Ibu Arini, jawab Pak Gunawan, yang merupakan kepala penasihat hukum senior perusahaan keluargaku sekaligus mantan jaksa agung terkemuka. Tindakan saudara Baskara malam ini telah memenuhi unsur pidana berlapis, mulai dari pemalsuan dokumen negara, penipuan, perbuatan tidak menyenangkan dengan unsur intimidasi, hingga konspirasi jahat untuk melakukan rekayasa kasus hukum demi menguasai aset perwalian. Ditambah dengan pelanggaran klausul mutlak dari wasiat almarhumah Ibu Rahayu, malam ini juga kami akan mendaftarkan gugatan cerai resmi beserta hak asuh anak penuh ke Pengadilan Agama dengan status keadaan darurat. Baik. Silakan masuk bersama petugas yang asli, Pak Gunawan. Gerbang depan sudah kubuka lebar-lebar untuk Anda semua, kataku dengan ketenangan yang luar biasa sebelum memutus sambungan telepon tersebut dengan satu ketukan jari yang tegas. Baskara merangkak mendekat ke arah kakiku, mencoba meraih ujung gaun malam merah marunku dengan jemarinya yang gemetar hebat, namun aku dengan cepat melangkah mundur 3 langkah, menghindari sentuhannya seolah-olah dia adalah makhluk pembawa wabah yang menjijikkan. Arini, jangan lakukan ini padaku, aku mohon. Jika aku dipenjara, bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Bagaimana dengan Adrian? Dia akan malu memiliki seorang ayah yang menjadi narapidana, teriak Baskara dengan suara melengking penuh keputusasaan, mencoba menggunakan nama anak kandungnya sendiri sebagai tameng terakhir untuk menyelamatkan dirinya dari dinginnya jeruji besi. Kau baru memikirkan nama baik dan perasaan Adrian sekarang, Baskara? Tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah namun bergetar oleh amarah yang tertahan di dalam dada. Di mana pikiranmu tentang Adrian saat kau memaki ibunya di depan ratusan tamu undangan seminggu yang lalu? Di mana pikiranmu tentang Adrian saat kau merencanakan untuk membuat ibunya mendekam di penjara atas tuduhan korupsi palsu? Kau tidak pernah mencintai Adrian, Baskara. Kau hanya mencintai gaya hidup mewah yang bisa kau dapatkan dengan memanfaatkan keberadaan kami di hidupmu. Dari arah luar rumah, suara sirene mobil polisi yang asli mulai terdengar meraung-raung, memecah keheningan malam di kawasan perumahan elit tersebut. Kilatan lampu rotator berwarna biru dan merah mulai menembus kaca jendela besar ruang tamu, menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang sangat dinamis pada dinding marmer Italia yang megah. Ketukan langkah kaki dari para petugas kepolisian yang asli, yang bergerak dengan ketegasan hukum yang sesungguhnya, terdengar semakin dekat melewati pelataran depan. Baskara menjatuhkan tubuhnya sepenuhnya ke atas lantai, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lengannya yang melingkar di kepala. Dia tahu bahwa kali ini tidak akan ada lagi sandiwara,
tidak akan ada lagi polisi gadungan yang bisa dia bayar dengan sisa uang tabungannya, dan tidak akan ada lagi celah manipulasi finansial yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran total. Kartu terakhir di tanganku telah dijatuhkan dengan sangat sempurna, mengakhiri seluruh intrik dan kejahatan yang dia bawa ke dalam rumah mewah ini, dan membiarkan hukum yang sesungguhnya mengambil alih sisa hidupnya yang kini telah hancur berantakan tanpa sisa. Pintu kayu jati utama yang megah itu terbuka lebar dengan sekali hentakan yang kokoh. Kali ini, tidak ada lagi sandiwara. 4 orang petugas kepolisian berseragam resmi dari Satuan Kejahatan Kekerasan melangkah masuk dengan barisan yang sangat teratur. Di depan mereka, berdiri Pak Gunawan dengan setelan jas formalnya yang rapi, membawa sebuah koper kulit hitam yang berisi seluruh dokumen legalitas asli. Wajah para petugas itu tampak begitu dingin dan berwibawa, memancarkan aura hukum yang sesungguhnya, sangat kontras dengan komplotan aktor amatir yang dibawa oleh Baskara sebelumnya. Kilatan lampu rotator berwarna merah dan biru dari mobil patroli di halaman depan terus menembus kaca jendela besar, menari-nari di atas permukaan dinding marmer seolah sedang merayakan berakhirnya sebuah kejahatan di dalam rumah ini. "Selamat malam, Ibu Arini," sapa Pak Gunawan dengan anggukan hormat yang sangat takzim. Beliau melirik sekilas ke arah Baskara yang masih meringkuk tidak berdaya di atas lantai, lalu beralih menatapku dengan tatapan penuh profesionalisme. "Kami telah mengamankan seluruh area luar. Para pelaku pemalsuan identitas aparat di luar sana sudah memberikan pengakuan penuh di dalam mobil tahanan. Mereka mengaku dibayar oleh pria ini untuk melakukan tindakan intimidasi dan pemerasan terhadap Anda." Aku mengangguk perlahan, menjaga agar tubuhku tetap berdiri dengan tegak dan anggun di tengah ruangan. "Terima kasih, Pak Gunawan. Silakan lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Saya tidak akan menarik laporan ini dalam kondisi apapun." Seorang perwira polisi yang memimpin barisan melangkah mendekati Baskara. Dengan gerakan yang sangat taktis dan tanpa ragu, dia menarik kedua tangan Baskara ke belakang punggungnya. Bunyi klik logam yang mengunci pergelangan tangan terdengar begitu nyaring dan tegas di dalam aula yang luas itu. Sepasang borgol besi yang asli kini benar-benar melingkari pergelangan tangan suamiku, mengakhiri seluruh kebebasan dan keangkuhan yang selama ini dia gunakan untuk menginjak-injak harga diriku. Baskara tidak lagi memberontak. Saat tubuhnya ditarik paksa untuk berdiri oleh 2 orang petugas, wajahnya tampak benar-benar kosong, seolah seluruh kesadarannya telah tercerabut keluar dari raganya. Air mata frustrasi yang bercampur dengan keringat dingin membuat penampilannya malam ini terlihat sangat mengenaskan. Dia menatapku untuk terakhir kalinya saat para petugas mulai menggiring langkah kakinya menuju pintu keluar. Di dalam tatapan matanya yang sayu, tidak ada lagi kilat kemarahan atau dendam, yang tersisa hanyalah sebuah penyesalan yang amat teramat dalam, sebuah kesadaran bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam semalam akibat ketamakan dan keculasannya sendiri. "Bawa dia ke markas besar," perintah sang perwira dengan suara yang bariton dan tegas. Langkah kaki mereka yang berat berdentum di atas lantai marmer, perlahan menjauh melewati koridor depan, hingga akhirnya sosok Baskara benar-benar hilang di balik pintu gerbang utama yang tertutup rapat. Suara raungan sirene mobil patroli perlahan-lahan mulai mengecil, bergerak menjauh membelah keheningan malam kompleks perumahan elit, menyisakan kesunyian yang teramat damai di dalam kediamanku yang baru. Setelah semua petugas dan Pak Gunawan pamit untuk menyelesaikan proses administrasi di markas besar, aku berjalan perlahan menuju pintu depan. Aku menutup pintu kayu jati yang tebal itu, memutar kuncinya 2 kali dengan desah napas lega yang sudah kutahan selama bertahun-tahun pernikahan yang beracun ini. Aku menyandarkan punggungku pada daun pintu yang kokoh, memejamkan mata erat-erat, dan membiarkan keheningan malam memeluk seluruh jiwaku yang perlahan mulai terasa utuh kembali. Beban berat yang selama ini menghimpit dadaku, rasa takut akan ancaman verbal, serta rasa bersalah atas keberhasilan finansial yang kuperas dari keringat sendiri, malam ini menguap tanpa sisa ke udara. Aku berjalan kembali ke ruang tengah, memandangi lampu gantung kristal yang masih menyala benderang di atas kepala. Rumah mewah berlantai 3 ini sekarang benar-benar menjadi tempat perlindungan yang aman, sebuah istana yang bersih dari manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Aku melangkah menuju sofa bludru abu-abu, memungut beberapa lembar salinan wasiat almarhumah Ibu Rahayu yang tadi sempat diremas oleh Baskara. Aku merapikan lembaran kertas itu dengan jemariku, menatap nama beliau dengan rasa syukur yang tidak terhingga di dalam kalbu. Beliau telah tiada. Namun kebijaksanaan dan rasa cintanya sebagai seorang ibu mertua telah berhasil menyelamatkan masa depanku dan cucu kandungnya dari kehancuran. Pagi harinya, langit di atas ibu kota tampak begitu bersih dan cerah, seolah ikut menyambut lembaran baru dalam kehidupanku.
Cahaya mentari yang hangat masuk dengan bebas menembus jendela kaca raksasa, menyinari setiap sudut aula yang kini terasa begitu lapang dan penuh dengan energi positif. Sebuah mobil sedan putih berplat nomor pribadi melaju pelan masuk ke dalam pelataran parkir rumah. Pintu mobil terbuka, dan sesosok tubuh kecil dengan tas ransel bergambar pahlawan super melompat turun dengan riang. "Ibu?" Sebuah suara melengking yang sangat kurindukan memecah kesunyian pagi. Adrian berlari kencang melewati halaman depan, menaiki anak tangga teras dengan langkah kaki kecilnya yang menggemaskan. Aku membuka pintu depan lebar-lebar, berlutut di atas lantai marmer, dan langsung merentangkan kedua tanganku untuk menyambut tubuh anak semata wayangku ke dalam pelukan. Aku mendekapnya dengan sangat erat, menghirup aroma rambutnya yang segar, dan merasakan detak jantung kecilnya yang berpacu di dekat dadaku. Air mata kemenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya akhirnya meleleh melewati pipiku, mengalir tanpa ada lagi rasa perih yang tertinggal di dalam dada. "Halo, sayang. Bagaimana menginap di rumah nenek?" Tanyaku sembari mengusap pipi gembulnya dengan lembut, mencoba menyembunyikan sisa-sisa kelelahan dari mataku di balik sebuah senyuman yang teramat tulus. "Sangat seru, Ibu. Tetapi aku sangat merindukan Ibu dan rumah baru kita ini," jawab Adrian dengan mata yang berbinar-binar penuh dengan kepolosan anak seusianya. Dia melepaskan pelukannya, lalu menatap ke sekeliling aula utama yang luas dengan kekaguman yang luar biasa. "Wah, rumahnya besar sekali, Ibu. Aku bisa bermain sepuasnya di sini, bukan?" "Tentu saja, sayang. Ini adalah rumahmu, rumah kita berdua untuk selamanya," kataku dengan nada suara yang bergetar oleh emosi kebahagiaan yang meluap-luap. Aku menggandeng jemari kecilnya dengan erat, menuntun langkah kakinya masuk lebih dalam ke dalam rumah mewah yang kini telah sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang kegelapan masa lalu. Baskara mungkin telah berhasil membuka kotak Pandora yang berisi seluruh manipulasi finansial dan rahasia kelam di antara kami berdua, namun dia lupa bahwa di dasar kotak Pandora yang paling dalam, selalu ada sebuah harapan yang tersisa. Dan harapan itu kini telah menjelma menjadi sebuah kemenangan yang mutlak, sebuah kebebasan finansial dan emosional yang sah, yang akan kujaga dengan seluruh jiwa dan ragaku demi memastikan bahwa anakku tumbuh menjadi seorang pria yang terhormat, penuh kasih, dan jauh dari keculasan yang telah menghancurkan ayahnya sendiri. Di atas tanah ini, di bawah atap ini, kehidupan kami yang sesungguhnya baru saja dimulai dengan langkah yang penuh dengan kedamaian yang abadi.